Oke teman-teman, kali ini saya akan bahas lagi tentang aplikasi Shopee teman-teman ya. Jadi di video ini saya akan bahas ya, atau berbagi tentang gagal bayar ataupun galbay di aplikasi Shopee ya. Di sini saya mempunyai tagihan di aplikasi Shopee, kira-kira sudah lewat sekitar 10 bulan ataupun 11 bulan teman-teman ya. Jadi seperti apa resiko galbay di aplikasi Shopee? Simak video ini sampai selesai teman-teman ya. Karena di video ini saya akan berbagi pengalaman galbay di aplikasi Shopee, baik itu S-Pinjam ataupun SPayLater ya. Seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya dari channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke, tanpa lama-lama seperti biasa, yang pertama-tama di sini saya akan buka aplikasi Shopee ya. Agar apa? Biar teman-teman lihat ya tagihan berapa dan sudah telat berapa. Nanti saya akan menjelaskan seperti apa resiko terberat misalkan galbay di aplikasi Shopee, baik itu S-Pinjam ataupun SPayLater. Oke, langsung saja kita buka teman-teman ya. Oke. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu untuk aplikasi Shopee ya. Aplikasi Shopee ini aplikasi yang sudah resmi OJK atau legal. Nah, seperti itu. Ya, jadi aplikasi Shopee ini sudah resmi OJK atau legal teman-teman ya. Jadi bukan ilegal. Oke, nah ini tampilan awal dari aplikasi Shopee teman-teman ya. Oke, kita masuk ke saya di sini ya, di bagian pojok bawah ini saya. Oke. Nah, di sini ada tagihan yang masih belum dibayar itu di SPayLater teman-teman ya, bukan S-Pinjam ya. Kalau S-Pinjamnya sudah tidak bisa digunakan teman-teman ya. Oke, kita coba cek ya di sini. Oke, nah limit ini 1,5 juta ya di S-Pinjam, tapi ini sudah tidak bisa digunakan. Karena apa? Karena ada tagihan yang masih belum dibayar di SPayLater ya. Nah, jadi S-Pinjam sudah tidak bisa digunakan. Nah, untuk resikonya kalau kita gagal S-Pinjam ataupun SPayLater gimana Bang? Sama ya, nanti saya akan jelaskan juga ya. Oke. Nah, di sini kita lihat untuk tagihan di SPayLater teman-teman ya. Oke, sabar dulu teman-teman ya. Oke, nah seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini sudah, maaf, akun SPayLatermu sudah dinonaktifkan. Jadi misalkan teman-teman telat bayar ya, itu pastinya ada tulisan maaf, akun SPayLatermu dinonaktifkan. Jadi ini sudah tidak fungsi atau tidak bisa digunakan ya. Kalau kita telat di SPayLater aja, S-Pinjam apa bisa digunakan Bang? Kalau kita telat bayar di S-Pinjam ataupun SPayLater, apa salah satunya bisa digunakan? Kalau teman-teman di salah satu SPayLater ataupun S-Pinjam sudah telat, kemudian kalian mau coba di S-Pinjam, itu sudah tidak bisa digunakan. Karena di dalam aplikasi ini ada dua pinjaman lah, seperti itu ya, SPayLater ataupun S-Pinjam. Misalkan salah satunya kalian telat, nah yang satunya juga nggak bisa digunakan seperti itu. Nah, misalkan saya mau melunasi Bang, apa nantinya bisa digunakan lagi untuk S-Pinjam, baik itu S-Pinjam ataupun SPayLaternya, itu sudah tidak bisa digunakan kalau kalian sudah pernah telat. Seperti itu ya. Oke teman-teman, nah di sini teman-teman ya, kredit tersedia itu 24.000 ya, jadi kecil ya. Misalkan teman-teman besar, misalkan limitnya tinggal 1 juta atau 2 juta, tapi misalkan kalian sudah telat, itu sih sudah tidak bisa digunakan lagi, artinya nggak bisa pinjam lagi seperti itu. Misalkan dilunasi Bang, juga sama ya, tidak bakalan bisa lagi ya, seperti itu kalau kalian sudah pernah telat. Oke, sudah jelas?
Oke, nah di sini ada tagihan 1.564.000 sekian-sekian. Tanggal jatuh tempo tanggal 5 Maret 2023. Artinya hampir 1 tahun ya. Ya, kira-kira hampir 1 tahun ya, 11 bulan ya. 11 bulan ini sudah gagal bayar di aplikasi Shopee ini. Oke, kita coba cek seperti ini. Oke, tagihan 1.500.000, total tagihan 1.375.000, denda keterlambatan 189.000 sekian-sekian. Oke. Nah, ini jumlah pembayaran, jadi harus dibayar ini teman-teman ya. Misalkan ada dana, jadi ini menu untuk pembayaran seperti itu ya. Oke. Oke, resiko yang pertama misalkan teman-teman telat bayar ya, telat bayar 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu ya. Kalau kalian telat bayar sudah pasti kalian akan merasa nggak nyaman ya, karena banyak telepon yang akan masuk ke kalian ya. Jadi resiko yang pertama kalau teman-teman gagal bayar ataupun telat bayar itu apa ya, merasa gak nyaman kalian. Kenapa? Karena kalian akan ditelepon dengan nomor yang berbeda-beda. Jadi banyak telepon yang masuk ke kalian, satu hari bisa sampai 5 bahkan lebih dari 5. Itulah resiko yang pertama kalau kalian telat bayar di aplikasi Shopee, baik itu es pinjam ataupun SP letternya ya. Jadi resikonya kalian akan ditelepon setiap hari, bahkan satu hari bisa sampai 5 bahkan lebih ya, seperti itu. Itu resiko yang pertama. Dan yang kedua, apakah sebar data Bang kalau kita telat bayar di aplikasi Shopee? Sebenarnya kalau untuk sebar data ya, sepengalaman saya enggak sih teman-teman ya. Jadi sebar data ke seluruh kontak ataupun ke sosial media itu enggak ada. Nah, banyak teman-teman yang komentar, Bang, aplikasi Shopee kok menghubungi di luar kondar. Iya, memang kalau gagal bayar di pinjol itu memang ada sih kayak gitu itu, misalkan menghubungi di luar kondar. Sebenarnya kan nggak bisa Bang, nggak boleh Bang. Iya, memang resikonya ya seperti itu ya. Kalaupun ada mungkin 1 orang atau 2 orang, itu wajar kalau kalian telat bayar di pinjol apapun sebenarnya ya. Jadi kalian nggak usah takut disebar ke seluruh kontak, enggak. Kalaupun ada menghubungi di luar kondar itu 1 orang atau 2 orang, meskipun disebar ya gitu. Kalaupun ada lah teman-teman, kalaupun ada itu 1 orang atau 2 orang, tapi tidak bakalan disebar ke seluruh kontak kalian ataupun ke sosial media kalian. Cuman 1 atau 2 orang kalaupun ada itu ya, seperti itu. Ataupun menghubungi di luar kondar, mungkin 1 orang atau 2 orang, itu aja risikonya. Tapi kalau masalah sebar data ke seluruh kontak ataupun ke sosial media kalian, itu nggak bakalan. Kalaupun dapat WA diancam sebar data, itu hanya nakut-nakuti aja, kalian nggak usah panik. Resikonya ya seperti itu, cuman diteror ya. Oke, karena pengalaman saya waktu itu memang seperti itu gitu loh ya, seperti yang kalian rasakan sekarang ya. Jadi intinya kalau kalian telat bayar sudah pasti dapat teror, itulah resikonya ya. Nah, kemudian untuk DC lapangan, nah ini yang paling penting sebenarnya, karena banyak teman-teman yang bertanya juga tentang DC lapangan ya. Bang, aplikasi Shopee apakah ada DC-nya Bang? Nah, aplikasi Shopee, jadi banyak sekali teman-teman yang gagal bayar ya. Ya, di tahun 2024 ini banyak sekali. Kenapa saya tahu? Karena banyak yang komentar ataupun yang WA ke saya menanyakan tentang DC. Sebenarnya untuk pengalaman saya pribadi untuk aplikasi Shopee ini ya, kalian bisa lihat tagihan jatuh tempo tanggal 5 Maret 2023, sekitar berapa, 11 bulan ini tidak pernah ada yang namanya DC datang ke rumah ataupun ke tempat kerja ya. Kalaupun dapat WA bahwasanya DC mau datang hari ini atau besok, atau tim kolektor atau tim kuasa hukum seperti itu, kalau kalian dapat WA itu hanya nakut-nakuti aja. Itu resiko juga gitu. Resiko misalkan kalian telat bayar. Ya, makanya saran saya buat teman-teman yang telat bayar di aplikasi Shopee, kalian harus kuat mental karena kalian dapat WA yang seperti itu. Bahkan ditelepon setiap hari. Sampai kapan Bang kita akan dihubungi di WA, di telepon kayak gitu? Kira-kira ya kurang lebih 1,5 bulan. Kalau kalian sudah lewat dari itu biasanya sudah jarang ya, apalagi sudah lewat 3 bulan itu sudah nggak ada ya. Kalaupun ada ya mungkin 1 bulan 2 kali atau 3 bulan 2 kali, kayak gitulah
ya. Jadi intinya aplikasi Shopee ini sebenarnya nggak ada DC-nya sih teman-teman. Kalaupun ada, ini harusnya dari dulu sudah didatangi kan, seperti itu. Ya, jadi kalau kita gagal bayar sekitar 3 bulan ke atas, 4 bulan, 5 bulan baru didatangi, itu nggak ada sih, nggak ada ceritanya ya. Karena banyak teman-teman subscriber saya yang gagal bayar itu nggak didatangi gitu loh ya. Jadi nggak didatangi. Jadi intinya aplikasi ini aman teman-teman ya. Aman apa? Aman tidak ada di lapangannya sejauh ini ya. Meskipun kalian daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya aman. Apalagi di luar Jawa. Cuman resiko terberatnya misalkan kalian gagal bayar, contohnya seperti ini. Cuman itu BI checking, itu sudah pasti ya. BI checking loh teman-teman. Ya, jadi misalkan kalian gagal bayar di aplikasi ini, itu resiko terberatnya itu BI checking itu aja. Bisa dihapus nggak bang BI checking? Ya gampang ya. Kalau kita akan terhapus dari BI checking, tinggal kalian lunasi di tagihannya sudah terhapus BI checking, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau masalah DC nggak ada ya untuk aplikasi ini ya. Sepengalaman saya teman-teman ya. Ya, dan teman-teman subscriber saya juga nggak ada yang didatangi ya. Cuman BI checking itu aja sih. Misalkan kalian, bang saya dapat WA DC mau datang, bang saya dapat telepon DC mau datang, itu hanya nakut-nakuti saja ya. Kalian nggak usah panik. Kalian lihat video-video saya tentang aplikasi Shopee ya. Di situ banyak pinjol yang nggak dibayar di aplikasi Shopee ya. Itu aman-aman saja sampai sekarang. Oke teman-teman, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.